Teman-teman, saya akan melakukan inventarisasi di daerah Sumatera Selatan, yaitu Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Bayung Lencir. Nah, tepatnya saya akan melakukan inventarisasi di sini. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan, saya akan memotong dulu tutupan lahan dan administrasi. Yang akan saya lakukan pertama adalah menyimpan daerah yang dipilih, yaitu select feature. Lalu diberi nama Bayung Lencir. Oke. Nah, di sini ini adalah peta yang hanya ada Bayung Lencirnya saja. Kemudian kita akan memotong tutupan lahan. Itu menggunakan vektor flip tutupan lahan, kita gunakan Bayung Lencir, unit filter, lalu kita save dengan nama untuk Bayung Lencir. Di sini tutupan lahannya sudah dipotong sesuai batas Bayung Lencir. Jadi di sini kita bisa hapus saja. Untuk ini kita juga hapus saja. Nah, sekarang kita akan memilih atau melihat tutupan lahan di Bayung Lencir. Di sini banyak sekali perkebunan pertanian belukar dan tanah terbuka. Selanjutnya kita akan menseleksi tutupan lahan dengan cara open attribute table. Di sini ada perkebunan pertanian belukar dan lahan terbuka, dan kita akan melakukan inventarisasi di area hutan saja. Jadi belukar dan lain-lainnya akan saya hapus. Yang pertama adalah create edit, lalu saya akan mengklik select feature yang berbentuk sigma ini. Lalu kita pilih rumus not trim lower dalam kurung. Di sini tutupan lahan berada di tabel legenda. Jadi kita pilih fill and value legenda dalam kurung kali like hutan, kita tambahkan persen dalam kurung. Ini tampilan jika sudah terpilih area hutannya saja. Kemudian kita harus membuat grid dengan cara vektor, geoprofesik, result tools, dan create grid. Kebetulan saya memakai ukuran 200 meter kali 200 meter. Lalu ini dipilih rectangle point. Nah, kita harus melihat UTM-nya dulu, lalu klik run. Karena saya sudah membuatnya, saya akan memunculkan grid yang saya buat seperti ini. Lalu grid itu harus dipotong dengan cara geoprocessing tools, klik clip, kita pilih grid yang awal tadi. Nah, ini anggap saja mengubah grid 200 meter itu. Lalu kita pilih tupla Bayung Lencir. Oke, lalu klik OK. Jika sudah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Maka
maka grid akan tampil pada area hutan saja. Lalu kita akan menambahkan sampel sistematiknya berupa poin dengan cara vektor centroid. Pilih mubah grid to grid yang dimana gridnya sudah dipotong, lalu save files, lalu klik run. Saya akan menunjukkan yang bagaimana titiknya yang sudah saya buat seperti ini. Ini titik-titik ini akan muncul. Maaf, sorry, warna ungu ini. Nah, semua titik ini akan muncul dengan ukuran grid 200 kali 200. Tapi tidak mungkin semuanya akan diambil karena datanya ada 14.000 lebih, maka saya akan mengambil 50 sampel perwakilan. Yang dimana sampel itu berwarna hijau. Gimana di sini ada lebih dari 150 sampel. Karena terlalu banyak, saya pun menguranginya menjadi 50 sampel. Kita bisa lihat di sini di open attribute table, yang dimana sampel ini masih 150. Jadi kita bisa memilih open attribute dari 150 plot ini. Saya pun mengecilkannya menjadi 50 plot, yaitu di bagian sini. Kemudian untuk data CSV bisa didapat dengan cara klik kanan, export save picture as, pilih koma, isikan nama, jangan lupa UTF-8, UTM-nya pilih yang ini, terus geometrinya pilih yang ASXY, klik OK. Nanti tampilan Excel akan seperti ini. Lalu tampilan akan seperti ini. Tapi karena pusing, kita bisa membukanya melalui data from text CSV, import, lalu pilih UTF-8, divisa koma, lalu load. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu kita akan menghitung jalur peta. Saya akan menghapus tabel yang tidak diperlukan. Jumlah luas jalur, dimana saya mencarinya dengan cara dijumlahkan jumlah volume, jumlah per hektar meter kubik, dan juga XY, yang dimana XY didapat dari area dikali volume. Jumlah luas jalur pangkat 2, lalu jumlah volume dipangkatkan 2 juga, lalu jumlah per hektar meter kubik. Selanjutnya, volume rata petak ukur didapat dari rata-rata seluruh data volume. Keterangan yang diambil adalah luas per petak ukur, yaitu 20 kali 25 dibagi 10.000. Selanjutnya, total luas petak ukur
dibagi dengan total luas petak ukur. Untuk mencari ragam kita menggunakan rumus FAR lalu total dari volume. Untuk selanjutnya simpangan baku menggunakan strip depth dan garis baku. Simpangan baku dibagi SQRT jumlah petak dikali SQRT 1 dalam kurung jumlah petak dibagi luas Kabupaten Banyuwangi Nijer. Untuk kesalahan pengambilan contoh 0,69 dikali garis baku. 0,69 didapat dari tabel T-student alpha yang dimana data adalah 50 dikurang 1 lalu 50% dibagi 2 dapatlah 0,69. Untuk volume rata dan volume tegakan tingkat kepercayaan 95% dengan minimum data didapat dengan rumus volume petak ukur dikurang kesalahan pengambilan contoh. Lalu untuk yang maksimumnya adalah volume rata ditambah dengan kesalahan pengambilan contoh. Selanjutnya volume rata tegakan per hektar yaitu 1 dibagi total luas petak ukur dikali volume rata maksimal dengan kepercayaan 95%. Dan juga sebaliknya 1 dibagi total luas petak ukur dikali maksimal tegakan kepercayaan 95%. Jumlah volume untuk keseluruhan hektar yaitu dengan cara luas Banyuwangi Nijer dikali taksiran volume rata minimum didapatlah hasil 6.800.000. Lalu selanjutnya total luas Banyuwangi Nijer dikali jumlah rata tegakan per hektar maksimum dan hasilnya adalah 6.631.000. Untuk kesalahan taksiran didapatlah kesalahan pengambilan contoh dibagi volume rata petak ukur dikali 100. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.